Hai semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ardiani Putri Rahmawati, Ismail Nur Arofa, Lina Anggita Hasani, dan Nur Aisyah. Kami akan menjelaskan tentang bangun ruang yang beranggotakan Ardiani Putri Rahmawati, Ismail Nur Arofa, Lina Anggita Hasani, dan Nur Aisyah. Kami akan menjelaskan tentang bangun ruang. Arofa, Lina Anggita Hasani, dan Nur Aisyah. Kami akan menjelaskan tentang bangun ruang. Kami akan menjelaskan tentang bangun ruang. Di sini kami akan menjelaskan bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan tabung. Kubus, balok, prisma, dan tabung. Di sini, pada masing-masing bangun ruang, kami akan menjelaskan mengenai beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengertian dan sifatnya. Yang kedua, jaring-jaring. Yang ketiga, volume dan luas permukaannya. Yang keempat, contoh bangun. Serta yang kelima, contoh soal. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang mana semua sisinya berbentuk persegi kongruen. Kubus memiliki 5 buah sifat. Yang pertama yaitu memiliki 8 buah titik sudut. Yang kedua memiliki 6 sisi sama besar. Yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat memiliki 2 buah diagonal sisi yang sama panjang. Dan yang kelima memiliki 4 buah diagonal ruang. Selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Terdapat 11 model bangun jaring-jaring kubus. Dapat dilihat melalui gambar berikut. Rumus luas volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau bisa disingkat dengan sisi pangkat 3. Kemudian ada rumus luas permukaan kubus, yang mana rumusnya adalah 6 sisi kuadrat. Nah, yang selanjutnya, yuk kita lihat contoh-contoh benda yang berbentuk kubus. Berikutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal bangun ruang kubus pada jenjang sekolah dasar. Kamar mandi Wira mempunyai kolam berbentuk kubus dengan kedalaman 1 meter. Bak tersebut akan diisi air hingga penuh. Berapa liter air yang dapat mengisi bak kamar mandi Wira? Dari soal tersebut dapat diketahui panjang sisi kubus yang mana panjangnya adalah 1 meter. Kemudian soal tersebut menanyakan volume dari kubus itu sendiri. Jadi kita bisa menjawabnya dengan memasukkan sisi-sisi kubus tersebut ke dalam rumus volume kubus. Rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, sama dengan 1 kali 1 kali 1, sama dengan 1 meter kubik, yang mana dapat kita ubah satuannya menjadi liter, yaitu sama dengan 1000 liter. Jadi banyaknya air yang mengisi kolam kamar mandi Wira yaitu 1000 liter. Pengertian balok.
Menurut Suwaji, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen dan masing-masing pasang terletak sejajar. Sifat-sifat balok. Pertama, balok tersusun dari 3 pasang sisi yang sama. Kedua, mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga, setiap sisi terbentuk segi 4, yaitu persegi atau persegi panjang. Yang keempat, paling sedikit harus mempunyai 1 pasang sisi dengan bentuk yang berbeda. Yang kelima, mempunyai 12 rusuk. Yang keenam, rusuk-rusuk yang sejajar mempunyai ukuran yang sama. Yang ketujuh, mempunyai 12 diagonal sisi. Yang kedelapan, mempunyai 4 diagonal ruang. Dan yang terakhir, setiap bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Berikut contoh jaring-jaring balok. Rumus volume balok. Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. Rumus luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah total jumlah luas ketiga pasang sisi-sisi, sehingga dapat disimpulkan luas permukaan balok sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berikut contoh benda yang memiliki bentuk balok. Contoh soal volume balok. Pak Maman membeli sebuah balok es dengan volume 10 meter kubik. Jika diketahui panjang balok es tersebut adalah 2,5 meter dan lebarnya 2 meter, berapa tinggi balok es tersebut? Jawabannya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 10 sama dengan panjangnya 2,5 dikali lebarnya 2 dikali tinggi. Volume 10 sama dengan 5 kali tinggi. Sehingga dapat disimpulkan tingginya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter. Jadi tinggi balok es tersebut adalah 2 meter. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegak dan sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang samping prisma berbentuk persegi panjang. 3. Prisma mempunyai rusuk yang tegak dan juga ada yang tidak tegak. 4. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Berikut contoh jaring-jaring prisma. Rumus volume prisma. Contoh rumus volume prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Rumus luas permukaan prisma. Secara umum, luas permukaan prisma segitiga dapat dicari dengan menggunakan sebuah rumus. Luas sama dengan 2 kali luas alas tambah luas seluruh bidang tegak. Atau, apabila sisi alasnya sama panjang, luas sama dengan 2 kali luas alas tambah 3 kali luas salah satu bidang tegak. Dapat juga dengan rumus luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Berikut contoh benda yang memiliki bentuk prisma. Contoh soal 1. Sebuah prisma telah diketahui volumenya yaitu 240 cm3. Alas dari prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya masing-masing sepanjang 8 cm dan 6 cm.
Lalu, berapakah tinggi dari bangun ruang prisma tersebut? Diketahui, volume 240 cm kubik, alas 8 cm dan 6 cm. Ditanya, berapakah tinggi dari prisma tersebut? Jawab, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. 240 cm kubik sama dengan setengah alas kali tinggi prisma. 240 cm kubik sama dengan setengah kali 8 cm kali 6 cm kali tinggi prisma. 240 cm kubik sama dengan 24 cm persegi dikali tinggi prisma. Tinggi prisma sama dengan 240 cm kubik dibagi 24 cm persegi sama dengan 10 cm. Pengertian tabung. Tabung atau bisa disebut silinder adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar, dan persegi panjang sebagai selimutnya. Bisa disebut silinder adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar, dan persegi panjang sebagai selimutnya. Alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar, dan persegi panjang sebagai selimutnya, dan sejajar, dan persegi panjang sebagai selimutnya. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi, yang satu berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki 2 rusuk untuk alas dan tutupnya. Ketiga, tidak memiliki 3 buah sisi, yang satu berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki 2 rusuk untuk alas dan tutupnya. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang panjang dan 2 berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki 2 rusuk untuk alas dan tutupnya. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki memiliki 2 rusuk untuk alas dan tutupnya. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang keenam,
Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan sisi atas berhadapan yang kongruen. Ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9, jaring-jaring tabung berbentuk dua buah lingkaran dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9, jaring-jaring tabung berbentuk dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9, jaring-jaring tabung berbentuk dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Disebut sebagai selimut tabung. Nomor 9, jaring-jaring tabung berbentuk dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Jaring-jaring tabung berbentuk dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Satu persegi panjang. Berikut adalah jaring-jaring tabung. Rumus volume tabung. Untuk menghitung volume tabung, hampir sama dengan cara menghitung volume prisma, yaitu dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah volume tabung hampir sama dengan cara menghitung volume prisma, yaitu dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan Pi dikali, yaitu dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan Pi dikali jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung dengan tinggi. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan Pi dikali jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung. Keterangan, Pi bisa menggunakan 3 kan, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan Pi dikali jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung. Keterangan, Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Volume tabung sama dengan Pi dikali jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung. Keterangan, Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7.
jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung. Keterangan Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Keterangan Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7 atau 22/7. Luas permukaan tabung. Karena tabung terdiri dari dua lingkaran dan sebuah selimut yang apabila dibentangkan berupa persegi panjang, maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah panjang dikali. Karena tabung terdiri dari dua lingkaran dan sebuah selimut yang apabila dibentangkan berupa persegi panjang, maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah panjang dikalikan tinggi tabung. Untuk bagian panjang, karena alasnya dibentangkan berupa persegi panjang, maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah panjang dikalikan tinggi tabung. Untuk bagian panjang, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah panjang dikalikan tinggi tabung. Untuk bagian panjang, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling lingkaran untuk panjang tabung, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah panjang dikalikan tinggi tabung. Untuk bagian panjang, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling lingkaran untuk panjang tabung, yaitu pi dikali diameter lingkaran, maka panjang dikalikan tinggi tabung. Untuk bagian panjang, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling lingkaran untuk panjang tabung, yaitu pi dikali diameter lingkaran, maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling lingkaran untuk panjang tabung, yaitu pi dikali diameter lingkaran. Maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah menggunakan keliling lingkaran untuk panjang tabung, yaitu pi dikali diameter lingkaran. Maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali diameter dikalikan tinggi tabung, itu pi dikali diameter lingkaran. Maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali diameter dikalikan tinggi tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali diameter dikalikan tinggi tabung. Dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali diameter dikalikan tinggi tabung. Pi dikali diameter dikalikan tinggi tabung.
Berikut adalah contoh benda berbentuk tabung. Contoh soal bangun ruang tabung di jenjang sekolah dasar. Pertanyaannya, seorang penjual minyak memiliki sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum tersebut adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Pertanyaannya, seorang penjual minyak memiliki sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum tersebut adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya? Jari-jari alas yang dimiliki drum tersebut adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Pembahasannya, rumus minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum tersebut adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Pembahasannya, rumus dari volume tabung adalah Pi dikalikan jari-jari tersebut adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Pembahasannya, rumus dari volume tabung adalah Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Jadi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Pembahasannya, rumus dari volume tabung adalah Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Jadi Pi kita menggunakan 22/7 di dalam drum tersebut. Pembahasannya, rumus dari volume tabung adalah Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Jadi Pi kita menggunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya 70, lalu dari volume tabung adalah Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Jadi Pi kita menggunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya 70, lalu dikalikan 70 lagi, lalu dikalikan 100. Maka dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Jadi Pi kita menggunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya 70, lalu dikalikan 70 lagi, lalu dikalikan 100. Maka akan didapat hasil 1.540.000. Pi kita menggunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya 70, lalu dikalikan 70 lagi, lalu dikalikan 100. Maka akan didapat hasil 1.540.000 cm3 atau sama jari-jarinya 70, lalu dikalikan 70 lagi, lalu dikalikan 100. Maka akan didapat hasil 1.540.000 cm3 atau sama dengan 1.540 liter lagi, lalu dikalikan 100. Maka akan didapat hasil 1.540.000 cm3 atau sama dengan 1.540 liter. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah minyak yang mampu didapat hasil 1.540.000 cm3 atau sama dengan 1.540 liter. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah minyak yang mampu ditampung dalam drum tersebut sebanyak 1.500 liter atau sama dengan 1.540 liter. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah minyak yang mampu ditampung dalam drum tersebut sebanyak 1.540 liter.
1.540 liter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah minyak yang mampu ditampung dalam drum tersebut sebanyak 1.540 liter. Dapat disimpulkan bahwa jumlah minyak yang mampu ditampung dalam drum tersebut sebanyak 1.540 liter. Dalam drum tersebut sebanyak 1.540 liter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.